Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Beri. Oke, pada kesempatan kali ini Rujuk tengah mengikuti kegiatan reses ketiga atau reses terakhir anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2023 guys. Ya, saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber. Beliau ini merupakan anggota DPRD dari Partai P3. Wah, siapa dia? Ini dia. Assalamualaikum Pak Haji Bambang Supriyadi atau yang akrab disapa Jibang. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu teman-teman Rujuknya nih. Assalamualaikum Rujuk. Oke, langsung aja nih, Pak Haji. Tadi saya juga sempat menyimak kegiatan reses terakhir ya. Yeah. Di akhir tahun nih, udah kita memasuki penghujung tahun ya di 2023 ini. Nah, di reses terakhir ini Pak, kira-kira masih ada nggak sih aspirasi apa sih yang tadi disampaikan oleh masyarakat yang mungkin di detik-detik juga nih terakhir nih daripada anggota dewan ya kan di periode Pak Haji nih. Ya, bicara reses kali ini memang apalagi memasuki tahun politik ya. Jadi banyak permintaan khususnya terkait dengan infrastruktur. Dan kalau reses saya yang saya alami adalah di Kranji, di Bintara, di Kota Baru sendiri banyak yang disampaikan terkait dengan persoalan insentif. Nah, insentif ini juga catatan sebenarnya. Kenapa kemudian ibu-ibu posyandu, PKK, RT, RW itu selalu ketemu terkait dengan insentif yang dikedepankan. Ini memang menjadi salah satu PR yang sangat penting buat pemerintahan Kota Bekasi. Jadi nggak jauh-jauh ya guys ya dari infrastruktur ya. Ya, infrastruktur. Oh ya, ini kan juga kita ada di lingkungan RW 19 ya. Kita ya, tadi ada di RW 19 Kelurahan Kota Baru ya, Baru. Di Bekasi Barat. Dan ini merupakan dapil dari Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, terkait dengan permintaan aspirasi ya atau aspirasi warga di reses terakhir ini. Tapi kira-kira ini kan Pak Haji ini kan sudah periode pertama ya? Pertama. Ya, besok bakal maju lagi nih. Ya Insya kan? Allah. Menjelang periode kedua. Tapi kira-kira masih ada nggak sih? Tadi kan mungkin insentif RT, terus posyandu itu kan menjadi PR terbesar daripada seorang Pak Haji Bambang nih kan. Nah, tapi selain daripada itu, Pak Haji ini kan juga ada di Komisi 3 ya, Komisi 3 DPRD. Nah, komisi ini kan setahu saya kan ada yang berkaitan dengan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, untuk PAD Kota Bekasi ya khususnya saat ini, setahu saya kan kita baru mencapai sekitar 58% ya Pak Haji ya. Sedangkan kita juga udah masuk semester kedua gitu kan ya. Nah, biasanya kan yang udah kan Kota Bekasi ya untuk PAD-nya bagus lah ya. Cuman ini baru setengah perjalanan ya untuk PAD di Kota Bekasi. Ini gimana nih Pak Haji? Menurut Pak Haji ini PAD Kota Bekasi baru mencapai 58%. Ya ini saya harus kritik keras terhadap pemerintah. Kenapa kemudian capaian daripada pendapatan itu menurut saya sangat terlambat. Kita sudah masuk ke catur bulan ketiga, ya kan? Baru 58% lah kurang lebih. Nah, seharusnya kemarin 14 September itu kita rapat harus mencapai 64% sekian. Tapi ternyata capaiannya baru 58%. Ini kan persoalan. Saya terus terang saja prihatin melihat kinerja daripada pemerintah. Nah, maksud saya jangan dong kemudian ketika rapat menyampaikan perbaikannya, tapi yang dikedepankan kendalanya apa? Kan seperti itu sebenarnya kan. Kemarin saya rapat, saya minta di reschedule agar mendatangkan kepala dinasnya untuk menjelaskan persoalan apa sebenarnya sehingga baru mencapai 58%. Harusnya kan 64,43 harusnya per 14 September gitu loh. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan perbaikan-perbaikan ya kan, maka pembangunan akan terhambat. Kan salah satu faktor terpenting adalah Bapenda sebenarnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan usulan saya dulu terkait dengan forum. Saya minta dibuatin forum
forum terkait yang ada urusannya dengan Bapenda. Contohnya misalnya di Perindak, ya kan, BKAD, ya kan, terus pokoknya semua dinas lah membuat forum yang terkait dengan bagaimana PAD itu nyampe gitu loh. Nah ini kan belum dilakukan hal itu. Nah ini juga menurut saya kenapa sih gitu loh, susah banget sih membuat forum begitu saja gitu loh. Nah tapi kira-kira emang kendalanya apa di Bang? Ya banyak sih, kalau misalnya kita per item ya agak cukup lah kita sebenarnya. Tetapi kan secara umum capaiannya ini masih minim menurut saya gitu loh. Walaupun dinas meyakinkan kita bisa nyampe lah Pak gitu kan. Siap. Tapi dengan begini kan juga kita harus nggak percaya lah. Berarti tadi Gitu. harusnya targetnya sekitar 64 Ya 64 targetnya, harusnya. cuma sekarang masih 58 Ya. sekitar kurang 56 ya, Ya. persen ya guys ya. Nah tadi kan 7% lah. menyinggung tentang pemerintah ya kan ya. Ini kan ya memang akhir-akhir ini kan Kota Bekasi ini banyak sekali permasalahan krusial ya Pak Haji ya. Mulai dari air bersih ya kan ya, ini tadi pendapatan asli daerah gitu kan yang memang mempengaruhi pembangunan di Kota Bekasi. Ya. Tapi kan saat ini kan memang Kota Bekasi ini kan belum lama ya menyambut kehadiran PJ Wali Kota gitu kan ya. Nah berarti kan ini bisa dibilang ya PR besar ya bagi seorang PJ Wali Kota yang baru hadir di Kota Bekasi ya kan, dengan segala permasalahannya nih guys ya. Nah tapi menurut pandangan Pak Haji sendiri sebagai legislatif ya di DPRD Kota Bekasi, terusnya juga di Komisi 3, ini gimana sih memangnya untuk menurut Pak Haji nih kinerja daripada pemerintahan sebelumnya ya kan, kepala daerah sebelumnya, karena kan kita kemarin sempat dipimpin sama wali kota definitif ya, walaupun memang nggak lama ya gitu kan. Terus belum lagi dengan adanya masalah-masalah krusial di Kota Bekasi, hadirlah seorang PJ. Ini menurut Pak Haji gimana nih berarti kan? Ya PJ saat ini ya harus siap menghadapi PR yang banyak terhadap kinerja pemerintahan Kota Bekasi. Kalau kita bicara tadi air bersih, itu kan kebutuhan pokok. Nah, ini kan lagi sedang mengalami masalah. Nah ini harus bisa mengurai. Belum kan keterkaitan semua itu nanti. Jadi PJ ini memang harus ekstra kerja keras, ya kan, bagaimana menyikapi rotasi, ya kan, belum apa-apa udah dipindah lagi. Jadi bagaimana mau ahli gitu, bagaimana menguasai masalah kan begitu kan ya. Nah sehingga menurut saya gitu kan, ya kita memang harus apresiasi lah terhadap pemerintahan yang lama gitu kan ya. Tetapi kan kita nggak bisa melupakan persoalan-persoalannya, kan seperti itu kan. Nah, kenapa saya katakan PR besar? Karena memang harus mengurai persoalan-persoalan itu. PJ harus siap gitu loh. Saya nggak mau dengar nanti masih ada ketidaksinkronan ya kan. Dan PJ sekarang harus mampu mengurai. Mengurai itu bagaimana? Ya dia harus bisa katakanlah membuat gerakan, ya kan? Bagaimana kemudian antar dinas bersinergi, berkolaborasi, kan seperti itu, ya kan? Saya nggak mau cuman janji-janji doang gitu loh, karena 1 tahun ini kan kurang lebih harus dimanfaatkan bahwa dia sudah ditugaskan menjadi PJ, ini tanggung jawabnya berat gitu loh. Yang kedua harus mampu bersinergi dengan DPR, ya kan? Karena terkaitnya dengan kebijakan, ya kan, setidak-tidaknya masukannya, kritikannya itu didengar gitu loh. Jadi catatan yang sangat penting itu PJ harus bekerja keras. PJ harus bekerja keras nih. Semoga Pak PJ menonton ya, biar pesannya juga langsung disampaikan. Karena memang ya gimana ya, tidak bisa dipungkiri ya, antara prestasi dengan masalah ini kan memang selalu beriringan. Cuman kan pasti akan selalu ada solusinya, apalagi didukung dengan sinergi. Ya nggak? Ya kan memang legislatif dengan eksekutif ini kan nggak bisa sendiri-sendiri ya Pak Haji, memang harus selalu berdampingan kan. Iya. Jadi mungkin itu ya harapan dari seorang anggota dewan terhadap PJ. Karena itu tadi ya Pak Haji, PJ ini kan memang nanti masih setahun ke depan gitu. Sedangkan kan
apa namanya anggota DPR ini kan udah sebentar lagi nih periodenya kan selesai nih. Nah ini nih menyambut apa namanya kita punya pesta demokrasi tahun depan. Ini kan apa udah tinggal hitungan bulan ya, sekitar 5 bulan lagi ya. Biasanya kita akan menghadapi pemilu, di mana pemilu ini ada pileg dan pilpres yang dilakukan secara serentak. Nah, ini kan periode pertama ya Pak Haji ya, untuk Pak Haji ya di Kota Bekasi ya. Ini kan juga pastinya apa dengan akan majunya lagi gitu kan di periode kedua ya, insya Allah ya Pak Haji ya. Nah ini apa persiapan apa nih Pak Haji? Oh iya, ditambah lagi kan ini dapil berubah ya Pak Haji ya. Berubah. Ya kan Bekasi Barat dengan Pondok Gede ya untuk dapil berikutnya nih guys di Kota Bekasi. Sedangkan kan kemarin apa Bekasi Barat dan Medan Satria. Nah ini gimana nih Pak Haji? Ini kan pasti ada tantangan tersendiri gitu kan. Gimana kan Pak Haji harus sosialisasi lagi nih untuk di salah satu apa wilayah barunya nih. Ini gimana persiapan? Ya saya sambung sebentar. PR besar terhadap PJ itu termasuk tahun politik ini. Ya kan beliau harus mampu itu kan menjadi seorang politikus, nggak hanya menjadi pejabat katakanlah eksekutif, tapi dia harus mampu menjadi politikus gitu kan. Karena walaupun bagaimana dia harus mampu mengondusifkan wilayah kita. Kalau kita bicara peta politik sekarang ini kan ya kalau menurut saya udah memanas. Nah ini kan tantangan berat sebenarnya. Nah inilah sebenarnya kan. Nah kalau kita bicara terkait dengan politik, ya bagi saya sih ya itu tantangan tersendiri. Ya kita harus mampu memberikan solusi terhadap masyarakat. Kita harus juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Kita juga harus mengedukasikan masyarakat tentang politik. Bagaimana kemudian jangan beda warna, ya kan, beda pilihan, lalu kondisi Bekasi yang sudah baik menjadi nggak baik, kan seperti itu kan. Nah kita harus antisipasi. Karena walaupun bagaimana kita harus punya katakanlah etika dalam berpolitik, ya kan. Kalah menang itu udah biasa. Makanya kalau jadi politik kalau jadi politikus nggak boleh tuh baperan, ya kan, sakit hati, itu nggak boleh. Kita harus menerima keadaan tersebut. Ya memang seperti itu tantangannya. Nah bagi saya sih yang penting semangat, kita sehat gitu kan, dan kita mampu memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Itu yang terpenting menurut saya. Jadi beda pendapat, beda pilihan, beda warna nggak jadi masalah kalau perbedaan itu dijadikan suatu keindahan buat mengkondisikan kondusif masyarakat Kota Bekasi gitu. Siap. Intinya harus kondusif ya Pak Haji. Beda warnanya udah biasa lah ya. Biasa. Ya, beda-beda apa namanya caleg-caleg udah biasa guys. Yang penting tetap kondusif ya kan, dan pastinya tetap harus aktif ya Pak Haji ya. Kita nggak boleh jadi masyarakat yang apatis, yang skeptis ya guys ya. Nah, tadi kembali ke reses ya kan ya. Ini kan Pak Haji juga apa namanya reses terakhir ya kan, di periode terakhir juga, maksudnya periode pertama di terakhir gitu kan ya. Apa namanya boleh sedikit dievaluasi nggak di Pak Haji? Kira-kira selama 5 tahun Pak Haji menjadi seorang wakil rakyat khususnya di dapil Bekasi Barat ini ya kan, dan Medan Satria sebelumnya, kira-kira udah ada apa sih karya apa sih yang sudah Pak Haji jalankan, atau realisasi aspirasi masyarakat apa sih yang sudah berhasil Pak Haji realisasikan untuk ditunjukkan ke masyarakat? Ya, tadi saya sampaikan, saya singgung juga kepada audien rapat ya, reses ya. Dewan ini kan ada 3 fungsi, ya kan. Yang terpenting kan legislasi. Bagaimana kemudian anggota DPR tersebut, ya kan, mampu memproduk peraturan daerah, ya kan, produk-produk aturan kan seperti itu kan. Nah, kalau saya sampaikan saat ini, saya bilang kita sudah buat peraturan daerah itu lumayan banyak. Dan sebelum kita buat perda pun kita harus punya, ya kan, konsep. Apa konsep pertama? Konsep pertama adalah bagaimana, ya kan, perda tersebut dibuat ada muatan lokalnya, kearifan lokalnya, kepentingan masyarakatnya ada. Yang kedua harus secara nggak langsung tuh PAD, menunjang PAD. Nah ini 2 hal ini yang penting. Makanya kita buat perda. Kalau nggak ada itu ya ngapain kita buat perda? Kan seperti itu kan. Ini suatu hal yang menurut saya bisa dikategorikan bahwa inilah hasil kinerja kita. Nah kalau kita bicara infrastruktur, Kota Baru ini
adalah kelurahan yang paling rendah dibandingkan 5 kelurahan. Merupakan satu hilir, sehingga tempat banjir. Makanya kenapa aspirasinya masyarakat Kota Baru banyak itu karena memang kita rendah, kita harus antisipasi bagaimana supaya nggak banjir. Nah, alhamdulillah, walaupun saya merasa belum puas, ya kita harus tingkatkan kembali. Makanya reses hari ini banyak masukan-masukan terkait dengan infrastruktur. Mungkin itu juga menjadi salah satu motivasi Pak Haji nih untuk kembali maju dan duduk di kursi DPRD untuk mewakili rakyat agar bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan warga, ya kan, khususnya terkait dengan infrastruktur. Oke nih Pak Haji, ini tadi udah clear ya untuk kegiatan reses. Nah, mungkin nih terkait dengan pemilu ini mungkin closing statement, ya kan, imbauan atau pesan atau ajakan dalam berdemokrasi secara damai gitu kan, secara kondusif, ini boleh nih Pak Haji sampaikan kepada warga masyarakat. Pesan saya yang pertama adalah buat masyarakat, mungkin khususnya di dapil saya, umumnya di Kota Bekasi gitu kan. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Beda pilihan, beda warna, tidak masalah. Karena yang namanya perbedaan adalah suatu keindahan. Kalau kita selalu mengedepankan etika berpolitik yang baik, memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya tidak ada terjadi persoalan. Di sini sebenarnya politik itu dilakukan agar mampu memilih seseorang yang mampu mengawal, memperjuangkan, dan memberikan solusi. Di sini sebenarnya yang namanya pemilu. Jangan sampai pemilu ke depan itu nggak bermanfaat. Karena kenapa? Kita tidak tepat dalam memilih. Nah, ya mari kita lakukan sebaik mungkin di tahun politik ini. Terima kasih. Siap. Oke, mantap itu ya guys. Jangan lupa tuh diingat imbauan dari Pak Haji Bambang Supriyadi atau Pak Jibang. Oke deh, itu udah clear semua ya, informasinya sudah udah saya tampung nih. Semoga juga bermanfaat untuk kawan-kawan rujuk dimanapun kalian berada. So, terima kasih Pak Haji untuk waktunya, sukses terus dan saya doakan semoga besok bisa jadi wakil rakyat lagi. Amin. So guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan anggota DPRD Kota Bekasi terkait reses ketiganya. So, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.